gue Bokadi, sama Bokadi Official. Apa kabar semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga di malam Jumat kali ini kalian memiliki momen dan sensasi yang sangat baju gue ini BTW by wardrobe gue. Gitu ya. Kayak bocil temennya ini apa namanya? Bagus. Temen kecoa anjing. Temennya ini siapa? Jojo. Bukan. Ya. Bukan. Siapa? Hantu-hantu kecilnya itu. Oh, Peter CS. Ya, siapa sih temen siapa namanya? Risa. Kayak di film Daniel. Temennya Risa Saraswati. Oh, salah satu ya kan? Bagus, tolong komen di bawah kalau outfitnya bagus ya, biar aku tidak sia-sia. Oke, next. Jadi sekarang ini seperti biasa kita bakal melakukan story time yang sekarang udah menginjak ke story time #43. Nah, di story time kali ini gue bakal menceritakan 4 cerita horor yang udah dikasih sama teman-teman followers gue ke gue dari beberapa tempo yang lalu dan udah disaring sama tim-tim gue. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita bakal masuk ke videonya. Tapi sebelum itu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung kita bakal masuk ke storytime #43 cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Halo kak, aku Nisa. Aku mau ceritain pengalaman temanku yang bernama Alda. 2 hari lalu di saat malam hari, si Alda ini merasa agak nggak enak badan karena dia habis nonton film horor sama abangnya. Kayak adik gue nih, adik gue dulu kalau misalnya habis nonton film horor tuh pasti sakit. Dia ngerasa kayak berat banget di bahunya, kepalanya pusing dan matanya panas. Karena dia merasa kurang enak badan gitu, dia disuruh istirahat oleh ibunya. Di saat Alda tidur, dia terbangun di jam 12 malam karena ingin kencing. Nah, karena lampu di rumahnya semua sudah mati, rumahnya menjadi sangat gelap. Di dalam perjalanan menuju kamar mandi, dia sekilas melihat seperti ada bayangan besar di samping pintu kamar ibunya. Penasaran yang tinggi, dia malah berjalan mendekati bayangan tersebut. Tapi setelah ia cukup dekat dengan bayangan tersebut lari dengan kencang menuju pintu di depan rumahnya. Alda sangat ketakutan karena dia berpikir bahwa itu hanya ilusi, tetapi dia melihat dengan jelas bayangan itu berlari. Wow. Dengan sekuat tenaga, Alda juga lari ke kamarnya. Dia mencoba untuk tidur, akan tetapi bayangan tersebut masih berada di dalam pikiran Alda sehingga dia tidak bisa tidur. Di sela-sela percobaannya untuk tidur, dia merasa seperti ada yang mencekik dirinya dari belakang dan dia tidak bisa bernafas serta kakinya pun ditarik oleh sesuatu. Setelah dia melihat ke arah kakinya, ternyata yang menarik itu memang bayangan yang ia lihat tadi. Wajahnya yang serem banget, matanya merah, giginya panjang dan tajam. Akhirnya dia berteriak dan pingsan. Esokan harinya, dia tidak masuk sekolah karena syok. Aku dan teman-temanku menjenguknya dan mendengar ceritanya. Buset dah, ngebayangin waktu ke sekolah bikin suratnya, maaf hari ini tidak hadir sekolah karena habis lihat hantu. Gak bercanda, canda Alda. Wow, tapi ini bedanya ini kayak bentuknya bayangan doang tapi serem ya. Karena lu bayangin aja ketika ada bayangan, misalnya kayak cuma bayangan benda gitu kan, harusnya kan diam. Tapi tiba-tiba dia lari, cus. Apa nggak cus juga tuh jantungnya. Oke, next cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Halo kak, nama aku Clara. Aku mau ceritain pengalaman yang pernah aku alamin. Jadi awalnya aku tuh habis pulang sekolah sekitar jam 5:30. Karena aku merasa badanku kotor, aku jadi pengen mandi. Tetapi ibuku melarang dan berkata, Tong, iba made maghrib pamali. Sorry ya guys kalau misalnya salah cara bacanya, tapi tulisan itu kayak begini. Tapi karena aku habis eksul dan keringetan, aku jadi ngebantah larangan ibuku. Oke, mungkin itu artinya nggak boleh mandi kali ya. Pas sudah di kamar mandi, aku menyiram badanku, lalu tiba-tiba saja ada tangan yang memiliki kuku panjang dan kulit yang berwarna hitam memegang pundakku. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan tangan itu menghilang. Aku merasa seperti orang bodoh yang berteriak sendiri di kamar mandi. Setelah itu, aku melanjutkan mandiku dengan menganggap yang baru saja terjadi hanya hayalanku saja. Di saat aku menyiram lagi tubuhku dengan air, aku bingung. Kok mataku ngelihat air warna merah? Aku refleks ngelihat bak mandiku dan ternyata memang berwarna merah seperti darah. Boom. Aduh, gue.
Baunya pun amis dan benar saja itu adalah darah. Aku langsung mengelap tubuhku dengan handuk dan ngeliat lagi bak mandi. Di sana sudah ada kepala yang mengapung dengan wajah yang seram banget. Darah keluar dari lehernya yang seperti terpotong dan aku langsung lari keluar dari kamar mandi dengan ketakutan. Lalu ibuku bilang, "Nah kan, mama atos nyarios tong iba pas made maghrib." Tulisannya tuh begini. Mungkin tuh kalau diartiin, nah kan mama udah bilang jangan mandi pas maghrib. Itu cuma menurut gue aja yang gak tahu asli artinya tuh apa. Coba kalian komen di bawah yang mungkin tahu artinya. Oke lanjut. Aku hanya bisa nangis dan lari ke kamar. Pas aku mau masuk ke kamar, aku baru sadar kalau ibuku lagi di rumah nenek buat temu kangen. Siapa yang melarang aku untuk mandi? Shit, ini jump scare banget. Fix ini cerita favorit gue anjir. Wah gila sih. Masalahnya dari awal gue kira itu emang mamanya. Anjing lah. Betul dia dilarang setan anjir. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Halo kak, aku mau cerita pengalamanku pas lagi jalan-jalan di Bali. Wow, di Bali loh ini. Kejadiannya udah lama kak, waktu tahun 2022 Januari. Ya masih setahun lalu lah ya. Jadi aku sama keluarga aku mau ke Bali buat jalan-jalan sekalian main ke rumah saudaraku. Saudaraku di sana namanya Tante Lia. Dia beragama Hindu dan aku agama Islam. Wow, toleransi, salam toleransi kak. Karena agamaku beda sama dia, jadi aku tuh nggak tahu tempat-tempat yang ada di sana tuh namanya apa aja. Tapi kata tante aku itu ada sebuah tempat yang namanya itu buat sembayangnya orang Hindu. Aku cuma jawab oh doang. Aku sama mamaku disuruh nginep sama tanteku. Akhirnya aku mau dan nginep di rumah tante. Karena takut juga sih mau pulang. Pas nginep aku diajak ngobrol sama tante sampai begadang. Tadinya aku nggak kuat dan pengen tidur. Alhasil aku disuruh tidur sama kakakku. Jadi aku nginep bertiga kak. Aku, kakakku, dan mamaku. Pas aku tidur aku dengar suara gamelan dibarengi dengan suara perempuan. Suaranya pas banget dada di luar jendela kamar. Pengen aku lihat tapi aku takut. Dan aku penasaran juga. Mau bangunin kakak yang udah tidur dan akhirnya nggak jadi. Pas aku mau narik selimut, selimutku ditarik orang kak. Aku gregetan dan akhirnya bangun buat lihat. Di situ aku kaget banget karena yang aku lihat itu adalah cewek dengan muka yang hancur dan berdarah-darah. Pas aku lihat, aku pengen banget langsung mau pingsan. Dia kayak pas lihat tuh pengen pingsan gitu loh, karena aku takut. Tapi nggak pingsan-pingsan. Mau menjamin mata juga nggak bisa. Lalu tuh cewek makin deket, kayak majuin kepalanya ke arahku gitu. Dan akhirnya dia pun makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Setelah aku melihat mukanya dengan jelas, lalu saat mukanya itu udah deket banget sama mukaku, udah berhadapan cuma jarak sejengkal aja, itu setan bener-bener bau anyir darah kak. Dan pas dia deket banget, itu ternyata mukanya juga ada belatung. Aduh, kalian berani sih. Bayangin, hantu segini anjir. Aduh, gue mati gue. Aduh, aku waktu itu cuma bisa diem dan karena udah takut banget, aku langsung pingsan. Akhirnya pingsan juga, alhamdulillah. Paginya aku udah di ruang tamu, terus ditanyain, kamu semalam ngapain? Aku cuma bisa jawab, gak apa-apa. Terus kemarin malam tuh lu ngapain? Apa ditanya begitu? Berarti lu ngapa-ngapain tuh kemarin malam? Ini serem juga ya, karena sampai ada depan gitu aja. Aduh, gue yang lihat jauh masih kelihatan kayak putih dong, udah pingsan, apalagi ini di depan gini. Udah hampir mau cipokan itu. Oke, kita lanjut ke cerita yang terakhir. Cerita yang keempat sekaligus jadi cerita penutup di Storytime #43 kali ini. Hai Kak Kori dan tim, perkenalkan namaku Erin. Aku mau ceritain pengalaman hororku. Kejadiannya belum terlalu lama, baru 1 bulan yang lalu kak. Waktu itu hari Jumat dan aku sendirian di rumah. Kira-kira jam 16.30 Wita. Karena bosan cuma main HP, akhirnya aku memutuskan untuk nonton TV. Saat aku nonton TV, aku mendengar ada suara keran yang mati dan menyala begitu saja. Aku pikir itu keran dari tetangga sebelah rumahku, jadi aku menghiraukannya. Karena aku sudah bosan nonton TV, aku pun menyalakan musik di HP-ku. Di saat aku sedang asik-asiknya mendengar musik, tiba-tiba ada orang yang manggilku. Aku mencarinya, namun aku tidak menemukan asal suara tersebut.
Karena itu sudah pukul 18.35 Wita, aku sudah mulai cemas dan takut. Lalu aku pun masuk ke kamarku. Kamarku ini kasurnya terletak di bawah jendela dan jendelaku itu cukup lebar. Aku yang lagi rebahan main HP, tiba-tiba ada orang yang gedor-gedor jendelaku. Karena aku pikir itu temanku yang usil, aku pun membuka kain gordennya. Ada apakah ini? Betapa syoknya aku saat melihat ada tangan dan badan tanpa kepala. Jendela. Aku pun menutup kain gorden dengan cepat. Karena terlalu syok dan takut, aku pun pingsan. Tidak lama kemudian aku pun siuman dan saat membuka mata, anjing, aku sudah melihat kepala melayang di atasku. Aduh shit. Dia menyeringai dan tersenyum dengan seram. Matanya hilang satu dan giginya berlumuran darah. Di sana aku pingsan lagi untuk kedua kalinya. Bangsat. Yang pertama udah lihat badannya, kedua palanya, anjing. Itu curiga. Ini siapa sih namanya? Curiga di tempat lo diam itu ada apa-apanya gitu sama badan itu. Apa mungkin kalau kayak film-film mungkin di bawah tanahnya itu kesimpan badannya dia atau kepalanya dia yang masih misah. Jadi lu dimintain tolong buat nyatuin. Gitu kalau menurut film-film, nggak tahu juga sih aslinya bagaimana, tapi ini serem banget anjrit. Aduh, amin ya gue, semoga gue nggak pernah nemu momen kayak begini. Oke guys, jadi itu udah tadi story time hashtag 43 dari gue. Makasih banyak buat kalian semua udah nonton video sampai akhir. Dan jangan lupa juga buat kalian subscribe channel YouTube kali ini supaya kita sudah dapat bisa goes to 4 juta subscriber. Dan guys, terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video sampai akhir. Terima kasih juga buat yang udah request ceritanya. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian punya ide konten ataupun cerita horor, bisa langsung disampaikan lewat email ataupun WhatsApp yang ada di bawah sini. Itu yang dari gue untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Selamat malam Jumat dan hati-hati di pojok kamar kalian.